Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam rahayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun di luar negeri. Mudah-mudahan berbahagia. Untuk yang sakit, mudah-mudahan cepat sembuh. Untuk yang bekerja, mendapat apa yang diharapkan. Amin. Jadi ada pepatah mengatakan, makin tinggi pohon, makin kencang anginnya yang menerpa. Itulah pepatah yang pas saat ini yang dihadapi tim Indonesia. Usai mencatat sejarah dengan lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia tahun 2026, pintu utama menuju ajang sepak bola paling prestisius di dunia ini sudah di depan mata. Dan Garuda harus siap menghadapi macan Asia yang sesungguhnya seperti Jepang, Korea Selatan, Iran. Pertanyaannya, apakah Indonesia sudah siap untuk mengguncang Asia dan dunia, atau kita hanya akan menjadi bulan-bulanan tim-tim raksasa yang pernah dialami oleh Thailand dan Vietnam, lolos putaran ketiga tapi untuk bulan-bulanan. Jadi itulah gambaran yang perlu kita semua bangsa Indonesia, terutama untuk tim PSSI-nya, ketua dan Pak Erick Thohirnya untuk dipikirkan selanjutnya. Jadi kalau kita melihat ke belakang zaman dulu, ya, zaman Hindia Belanda pada tahun 1938, Indonesia sangat dekat dengan Piala Dunia, ya. Kita lolos saat itu karena Jepang dan Amerika Serikat mengundurkan diri, tapi kali ini kita harus melaju jalur kualifikasi yang penuh tantangan, ya. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi kali ini memang luar biasa. Meski sempat kesyok-syok di dua laga awal, ya, yaitu kalah dengan Irak dan imbang dengan Filipina, Indonesia bangkit dengan 3 kemenangan melawan Vietnam 2 kali dan Filipina sekali. Satu-satunya wakil Asia Tenggara, ya, Indonesia membuktikan bahwa tim Merah Putih telah naik kelas, ya. Namun perjalanan tidak mudah. Di babak ketiga, timnas Indonesia akan menghadapi lawan-lawan berat dari pot yang sudah ada, ya, dengan undian Indonesia itu berada di pot 6 bersama Korea Utara dan Kuwait. Sementara pot 1 berisi raksasa Asia seperti Jepang, Iran, dan Korea Selatan, ya. Sudah pasti kita akan bertemu salah satu dari mereka. Untuk menghadapi tantangan ini, ya, pelatih Sintayong harus menyiapkan strategi yang terbaik, ya, termasuk naturalisasi pemain keturunan yang bisa menjadi solusi praktis untuk meningkatkan kualitas tim. Kehadiran pemain naturalisasi seperti Tom Haye, Jayces, Ratnamangun, Calvin Perdong terbukti membantu di putaran kedua ini. Nama-nama seperti Martin Paes, Ciro, Redal, Revan, dan Oli Romai yang segera memperkuat itu juga dipersiapkan, ya, baru dalam rangka proses naturalisasi. Untuk Martin Paes, kiper berbakat yang telah berstatus WNI, mungkin akan segera bergabung dengan tim nasional. Namun proses perpindahan federasi dari Belanda ke Indonesia masih tertahan di pengadilan arbitrase olahraga. Jadi sekarang memang baru berburu, ya, untuk Raven Strike, ya, untuk striker dengan tinggi 189 cm tinggal menunggu sumpah WNI dan diproyeksi akan menjadi jawaban atas masalah ketajaman lini depan Indonesia. Namun apakah naturalisasi saja cukup, mengingat kita pernah kalah telak dari Irak dan melihat kekuatan lawan di pot 1,
dan pot 2 sepertinya timnas harus meminimalisir kesalahan individu yang mendasar seperti passing yang buruk dan blunder di lini belakang. Setiap langkah di kualifikasi ini ibarat menaiki tangga menuju puncak, tapi puncak itu penuh dengan raksasa yang siap menggagalkan perjalanan kita. Jadi pot 1 yang memang berkualitas ya, pot-pot yang lain itu ya seperti Jepang, Iran, dan Korea Selatan sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Jepang dengan sepak bola cepat dan taktik jitu selalu menjadi momok bagi tim manapun. Iran dengan permainan fisik dan strategi yang solid tak kalah menakutkan. Korea Selatan dengan talenta-talenta muda yang berkiprah di Eropa siap memberikan mimpi buruk kepada kita semua ya. Tapi semua itu sudah kita buktikan dengan U23 kemarin ya, yang kita sempat menjadi juara keempat. Itu ada sudah pembuktian. Jadi ada beberapa lagi negara-negara yang kuat ya, termasuk Australia, Qatar, Irak. Nah itu kan sudah kita rasakan kemarin beratnya menghadapi Irak ya, dengan gaya yang keras ya, seringkali menjadi batu sandungan. Qatar saat jadi tuan rumah Piala Dunia tahun 22 telah menunjukkan bahwa mereka bukan hanya sekedar penggembira. Irak telah kita hadapi sebelumnya. Tim dengan semangat juang tinggi dan kemampuan taktik yang mumpuni itu juga harus dihadapi dengan teknik, kecerdikan, dan skill. Maka dari itu kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebagai bangsa besar, apa yang dibilang Pak Erick Thohir, sudah melangkah, jangan mundur lagi ya. Kita harus berterima kasih dengan Pak Erick Thohir dan Sintayong. Kenapa? Karena di zaman kedua kepemimpinan inilah Indonesia betul-betul mempunyai tim yang kita lihat itu enak ditonton dan membawa prestasi. Tidak jadi bahan cemoohan dari negara-negara jiran, negara-negara tetangga. Seakan-akan Indonesia itu kalau mau ngajak sparring partner itu dilepeh ya. Sekarang kebalik ya, Malaysia mau ngajak sparring partner di Indonesia ini nanti dulu ya. Saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.